Kenapa? Guru resign. Apalagi kalau ustazah nikah, dibawa pulang lah sama suaminya. Terus PNS dan seterusnya. Karena itu trennya nanti ke depan kita akan berusaha untuk bisa mencetak guru lebih dari kebutuhan. Gimana caranya? Yang pertama yang kita garap adalah setelah guruan semua tenaga kependidikan. Yang kedua wali murid. Ya ada yang sudah bisa survive dengan hanya wali murid. Jadi misalnya mitra kami contohnya SDIT, Al-Islah Tuban, Jawa Timur. Mereka hanya memulai dari satu kelompok tahsin orang tua, 11 orang misalnya. Mereka sampai di dapat saja. Sekarang pengajarnya 40-an orang, santrinya 500. Itu untuk luar sekolah. Jadi tadinya berawal dari sekolah, dari wali murid di sekolah. Yang dilakukan oleh misalnya SDIT Nurul Fikri Sidoarjo, SMPIT Nurul Fikri Sidoarjo, itu adalah mentahsin wali murid sudah beberapa angkatan. Kemudian juga membuat kelas sagakul, sekolah guru ahli Al-Quran. Siapa yang diajak? Guru-guru TPQ, guru-guru sekolah lain. Bayangkan begini, kita butuh guru 20 misalnya dalam setahun. Kemudian kita nyetak 40 guru. Lalu gimana 20 guru yang lain? Kita karyakan di tempat lain. Misalnya tahsin wali murid, tahsin TPQ, tahsin rumah taufik. Nah, kapanpun ada pergantian guru, kita siap secara SDM. Tidak mulai dari nol. Itu keunggulannya kalau kita siap secara SDM. Selalu menyiapkan SDM lebih dari kebutuhan. Itu yang saya lakukan di lembaga yang saya dampingi, termasuk lembaga saya sendiri. Jadi begitu ada pergantian guru, kita tidak mulai dari nol, enggak. Kita sudah siap SDM. Itu pesan saya ke sekolah-sekolah juga, termasuk di TPQ tempat saya ngajar. Walaupun kita sudah full gurunya, terus cari guru. Terus cari guru yang siap dididik sampai mereka punya syahadat. Saya siap dididik. Jadi itu satu. Yang kedua, ketersediaan SDM itu tentu saja harus proporsional. Ya, kita punya target. Kemudian di kurikulum WAFA kita sudah ditentukan rasio guru dan siswa. Idealnya 1:12, maksimal 1:12. Untuk TK 1:8 sampai 10. Nah, kalau kondisinya kemudian satu kelas dipegang oleh 20 orang, itu kejadian di mitra kami Kuningan. Saya ngisi training di Kuningan PSGA itu sampai 3 kali karena banyak banget ustaz-ustaznya. Jadi satu, bayangkan aja sekali ngisi 80 orang, ngisi 3 kali karena banyak gurunya, jadi 3 gelombang. Kemudian sampai saat ini pembelajarannya untuk sanawiyah dan aliyah 1:1 kelas, nggak cuma 20 saja, 30 ada. 30 ada. Hanya saja mereka tetap bisa produktif mencetak para hafiz Quran. Caranya gimana? Pertama, saya sampaikan konsep ideal supaya kita bisa nyicil untuk pelan-pelan ke sana. Jelas ya saudara? Saya sampaikan konsep idealnya supaya kita bisa nyicil pelan-pelan ke sana, ke arah situ. Khawatirnya kalau kita nggak tahu konsep idealnya, kita kelihatannya sedang berusaha, tapi kita menjauh dari target gitu. Kita menjauh dari perbaikan. Yang terjadi adalah misalnya di mitra kami di Husnul Khotimah Kuningan adalah pertama, semua gurunya distandarisasi. Bahkan saya pegang beberapa asatidnya yang kemarin level 4 full, semuanya diwajibkan ikut akademitas non-lain. Ya, jadi itu satu. Itu sesuatu yang niscaya, fundamental, mendasar. Guru berkualitas. Ya, dan kita menyebut guru standar adalah guru yang punya syahadah. Ya, walaupun yang ideal adalah guru yang syahadah dan mumtaz, gitu. Ya, tapi kita berproses. Setidaknya ada peningkatan kompetensi dan itu pasti pengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Kalau di Husnul Khotimah, Ustaz-Ustazah, kenapa bisa banyak hafidnya? Karena mereka tidak mungkin masuk ke sekolah itu kecuali yang sudah paling bagus tilawahnya. Jadi nggak mungkin kami terima kalau nggak bisa baca Quran. Artinya guru hanya tahqiqul qiraah, hanya memperbagus saja, gitu. Memperbagus saja, boleh sedikit sudah jadi, tinggal panen. Apalagi kalau ini SDIT, wah panen ini.
Ya, alumni SD itu yang sudah syahadah. Senang banget sih. Makanya mereka bilang tuh, aduh, makanya milih Wafa pesantren itu karena murid-murid yang alumni Wafa pasti bagus gitu. Itu awalnya. Oke, sudah. Jadi kalau misalnya kondisinya sudah seperti itu, walaupun kita butuh tahapan teknis secara langsung, jawaban teknis secara langsung begitu, tapi tetap saja nggak boleh berhenti. Guru-guru SMP harus sudah mulai untuk berusaha segera dapat syahadah tilawah. Ya, karena itu pengaruh terhadap kualitas talaki, pengaruh terhadap kualitas ketelitian ketika menyimak siswa membaca. Itu mendasar. Nah, kemudian sekarang sudah kejadian di mana? Jadi nggak diatur jadwalnya aja, Ustaz. Penjadwalan. Maksud saya begini. Nah, ada sekalian sama tilawahnya saya jelaskan ya, Ustaz ya. Biasanya kita akan ketemu pola-pola seperti ini. Coba perhatikan ini. Saya mulai dari tilawah dulu. Jadi ini bisa dianalogikan ke tahapan tahfidz insya Allah. Ya. Baik, ada dua case. Pertama, di satu kelompok atau satu kelas, jilidnya sama, babnya sama, kalau disebut babnya sama, tapi halamannya beda. Case yang lain, beda bab Ustaz. Ya, misalnya kalau yang case satu kan sama-sama bab 4 misalnya di jilid, ya di jilid di buku TTG. Ya di SMP lah pakai buku TTG saja, gitu ya. Sama, tapi beda halaman. Ada di halaman 44, ada halaman 55, ada halaman 58 misalnya, beda halaman. Ya, kalau case yang kedua beda bab. Ada bab 2, ada bab 3, ada bab 4 misalnya. Apa yang kita lakukan? Gambarannya begini. Pembelajaran tetap harus berjalan secara klasikal. Kenapa? Kenapa? Satu, yang jelas siswa ketika menyimak temannya membaca, dia sedang belajar. Kalau dia nyimak temannya 10 orang baca, walaupun dia tidak ikut baca, dia sedang belajar. Itu keunggulan pembelajaran klasikal. Sehingga anak-anak betul-betul belajar 1 jam full, nggak ada waktu untuk kerjakan yang lain, untuk mengalihkan fokus kepada yang lain. Sementara kalau privat, maju satu-satu, yang lain walaupun mohon maaf ya, walaupun dia kita tugaskan murojaah, tapi tetap saja beda kualitasnya dengan mereka yang selalu membaca dan selalu disimak guru. Oh iya Ustaz, mereka perpasangan Ustaz. Beda. Kalau klasikal disimak semua oleh guru. Ya. Kemudian sekali lagi, anak ketika menyimak temannya dibenarkan oleh guru, dikoreksi oleh guru, anak itu sedang belajar. Itu keunggulan pembelajaran klasikal. Dan obat untuk anak-anak itu obat. Perlakuan atau treatment terhadap anak-anak yang lambat cuma itu. Ketika banyak yang konsul tentang gimana nih caranya anak ini sudah ketinggalan jauh, klasikal. Tetap dengan klasikal. Lalu bagaimana tahapannya untuk yang sama levelnya? Ini bisa kita arahkan ke jilid juga sama. Misalnya mereka jilidnya sama, ya, tapi beda harapan. Ya. Misalnya jilidnya, anggaplah ini jilid 1 misalnya. Halamannya halaman 8, 2 anak, halaman 15, 2 anak, halaman 3, halaman 20, 3. Maka pembelajaran kita awali dengan review halaman yang sedang dipelajari. Misalnya halaman paling bawah 8 nih, halaman 8. Paling jauh 20. Maka review kita adalah halaman 1 sampai 20. Loh, gimana Ustaz? Anak kami ada yang baru halaman 8, kenapa dia harus review halaman 20? Enggak masalah. Kenapa? Paling tidak dia akan dapat gambaran, nanti saya akan belajar itu. Jadi tetap ada review semua halaman dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Tentu saja karena waktunya terbatas, coba lihat itu cuma 5 menit. Artinya kita hanya akan pilih sampel saja. Satu halaman mungkin 2 sampai 3 baris saja. Jelas ya? Setelah itu baru kita masuk ke penanaman konsep. Penanaman konsepnya gimana? Kita lakukan hanya pada kelompok siswa yang belajar masuk di tahapan penanaman konsep. Bisa dibedakan ya? Halaman penanaman konsep sama halaman latihan ya? Ini disebut, ada itu disebut sebagai halaman
penanaman konsep. Mas Matasa, oh dada, itu halaman latihan. Maka nanti berapapun heterogennya kelompok di kelas kita, hanya penanaman konsep yang kita jelaskan. Itu pentingnya peragaan besar. Kalau SMP nggak ada peragaan besarnya, tapi kalau bisa. Ya. Jadi kita penanaman konsep hanya pada kelompok siswa atau siswa yang mereka ya masuk di penanaman konsep. Sementara mereka yang di halaman latihan langsung latihan. Jelas? Ya. Atau yang masuk ke halaman latihan sekedar direview saja kemarin apa kata kuncinya. Ya, baru kemudian sudah privat kelas kecil sesuai halaman. Privat kelas kecil sesuai halaman. Karena ini sudah kejadian, maksudnya sudah berjalan, ya. Maka konsekuensinya nanti adalah pasti pengurangan target. Maksudnya tuh targetnya nggak sebanyak mereka yang ideal secara rasio guru dan siswa. Jauh banget pasti. Ya, pasti beda. Karena ini siswanya 20, dia pegang satu guru, maka kemungkinan ya capaiannya setengah dari mereka yang ideal secara proporsi guru berbanding siswa rasionya. Begitu bisa jelas nggak saudara? Bagaimana dengan hafalan? Tinggal disesuaikan, ya, tinggal disesuaikan. Jadi misalnya begitu, misalnya ini kalau jilid dulu ya, bukan bisa jelas. Kalau jilid gimana? Misalnya di satu kelompok kita ada jilid 2, jilid 3, jilid 4. Kalau ke TTG bab 2, bab 3 dan bab 4. Maka apa yang kita lakukan? Tetap klasikal. Tahapan klasikalnya bagaimana? Review sesuai urutan jilid. Maksudnya gimana tuh? Jadi TM1 hari ini kita ngajar 3 jilid, tapi kita hanya mereview di awal 1 jilid saja, jilid 2 saja, atau bab 2 saja di titik. Yang lain ikut semuanya, level atas maupun level bawah. 5 menit pertama pembelajaran. Baru masuk ke penanaman konsep hanya pada kelompok siswa yang masuk ke penanaman konsep. Semuanya menyimak. Anak yang belum sampai pada materi itu sekali lagi dia akan punya gambaran tentang pelajaran yang akan dia pelajari. Oh, nanti saya pelajari dia. Itu kami berharap itu bisa jadi motivasi bagi anak level bawah. Berikutnya baru masuk ke privat kelas kecil sesuai. Jadi preview ini sesudah hari ini jilid 2 saja atau bab 2 saja review. Besok jilid 3 aja. Lusa jilid 4 aja. Jelas ya? Hafalan gimana? Begitu juga. Ya, hafalan juga gitu. Ya. Jadi nanti tetap akan ada kelas privatnya. Sebelum masuk ke kelas privat tetap ada murojaah bersama. Kita berikan secara bergiliran. Ada yang baru surat ini, ada yang baru juz ini, nggak apa-apa. Ya. Cuma sekali lagi karena beda level, gitu ya, beda surat dan seterusnya, konsekuensinya memang tidak akan secepat mereka yang homogen target. Itu aja bedanya. Secara proses insya Allah bisa seperti itu. Jelas ya? Baik, silakan. Misalkan kita sekarang targetnya di Amruk sampai Al-Arif misal. Nah sekarang misalnya kita di Al-Arifnya. Nah sekarang ada ketinggalan nih Amruk, ada di 30, ada yang udah lewat. Nah sekarang pas kita baru masuk, berarti kita ngajarnya di Arifnya gitu. Kita di Maksudnya, mohon maaf saya bilang kalau ada yang misalnya baru nyampe Al-Mul, siswa masuk, ada yang di Al-Mul. Iya, ada di Al-Mul, ada yang di Al-Ma'arij. ada yang di Juz 30. Nah, kita sekarang ini targetnya di Ma'arij nih. Iya. Nah, Ma'arij semester ini misalnya Ma'arij. Nah, berarti pas ketika masuk kita Iya. Murojaah yang sudah dihafal bersama. Satu. berarti sebelum Baru masuk ke kelas privat. Privat sesuai dengan level capaian mahasiswa masing-masing. Begitu ya, Ustaz. Jadi anak-anak tetap harus ngejar targetnya. Misalnya mereka belum selesai Al-Mul, ya harus selesai Al-Mul dulu, jangan dipaksa ke Al-Ma'arij. Jelas ya, Ustaz? Jelas ya? Jadi anak harus tuntas dulu surat itu sebelum pindah ke surat lain. Kemudian sebelum pindah ke surat lain, surat itu pun harus sudah ditasbihkan. Harus sudah ditasbihkan sekali duduk, ya full dari awal sampai akhir. Jadi kan tahapan tasbihnya tadi kan 5 baris, setengah halaman, 1 halaman, 2 halaman, atau 1 surat gitu. Jadi tetap ada jeda untuk penguatan hafalan sebelum pindah ke surat berikutnya. Jangan sampai nggak lancar dipaksakan pindah ke surat berikutnya. Jelas Ustaz? Baik. Kemudian karena ini SMP, ya
kita tetap memetakan, tetap memetakan 3 segmen pemetaan siswa. 1 anak yang sudah pahit baca, 2 anak yang sudah bisa baca tapi masih banyak catatan di tajwid, 3 anak yang nggak bisa baca sama sekali. Nah, perlakuannya tentu saja berbeda. Tadi sudah saya jelaskan, nanti materinya saya kopikan. Bisa dipelajari secara otodidak. Gitu ya. Ada lagi saudara? Kalau untuk menulis gimana dulu, Ustaz? Baik, kapan menulis? Jadi saudara, targetan menulis ya hanya kita lakukan ya ketika baca simak privat. Baca simak privat. Ya, dan buku itu tidak dibawa pulang sama anak. Kecuali anak yang dijilid menulis 6. Ya, kenapa kalau jilid 1 sampai jilid 5 dibawa pulang anak? Biasanya habis ditulisin. Ya, habis ditulisin, habis itu begitu baca simak privat nggak ada lagi yang ditulis, sudah tulis semua. Oh iya ya. Jadi proporsinya saudara itu fungsinya 1 untuk pengondisian kelas. Ya. Yang kedua, penjadwalannya tidak setiap hari. Mungkin sepekan hanya 2 kali dan seterusnya. Ya, jadi ketika pilihan bisa kita pakai, gitu ya, dan seterusnya. Jelas ya. Dan memang kita desain bukunya bisa dipelajari secara otodidak. Karena di situ ada aturan garisnya mulai dari mana, aturannya bagaimana, dan kami juga akan melengkapi video tutorial menulisnya. Itu sudah mulai muncul, sudah ada 1 video dan seterusnya nanti akan kami lengkapi sehingga guru dan siswa juga tetap bisa belajar dari situ. Jelas ya? Itu sih. Iya, Kalau untuk anak-anak yang kelas 2 sampai kelas atas yang hafalannya 1 hari 2 baris, itu setorannya nanti itu per selesai surah atau per selesai halaman atau per pekan atau per bulan? Baik, idealnya tetap ada harian. Ya sudah. Kan ada target harian. Kemudian mereka target selama sepekan. Ada 1 hari di dalam 1 pekan yang mereka setoran full target 1 pekan itu. Jadi tak ada tilawah di situ. Tetap ada tilawah. Jadi dibagi aja. Maksudnya kan biasanya kan begini. Target tilawah dan tahfidz setiap hari pelajaran Senin sampai Kamis. Kan minimal 4 kali 60 menit dalam sepekan. Ya. Jumatnya bisa kita pakai hanya untuk setoran hafalan saja. Enggak tilawah ya? Iya enggak, karena tilawah minimal 4 kali saja cukup. Jelas ya? Kecil kan? Kalau sudah kita post test. Ya. Lakukan saja. Ini sudah. Ya. Sebenarnya kasus saya ini hampir sama dengan kasus Ustaz Anbita, Ya. tapi sedikit beda tipis saja. Waktu kita sekarang kalau kita belajar itu cuma 30 menit dalam 1 pertemuan. Kemudian di dalam kelas kami itu ada yang sudah pandai membaca, mahir yang tadi yang sudah jelaskan. Kemudian ada yang sudah pandai membaca, tapi ketika nanti dia hafalan agak lambat itunya, agak lambat loadingnya sehingga lama hafalannya bisa dapat ya. Nah, misalnya kita sudah nambah 1 sampai 30 yang mahir tidak dapat gitu ya. Terus yang satu lagi itu 1 sampai 10 pun belum selesai gitu. Terus di lain anak lagi ada yang belum pandai membaca, masih diwafa. Ada 3 macam biasa. Kalau saya minta kan hafalan semua tadi. Kalau saya hafalan yang lambat menghafal, kemudian yang masih wafa gitu. Itu SMP. Jadi yang saya bingungkan Ustaz, kalau yang wafa ini biarlah saya tetap perhatikan orang itu. Yang saya bingungkan itu kita ngikut yang lambat ini kita perhatikan terlebih utama atau yang kita apakan yang cepat tadi gitu. Yang mana yang kita dulukan? Jadi begini. Sekali lagi, ukur cepat atau lambat bukan membandingkan siswa satu dengan yang lain. Cepat atau lambat berdasarkan target lembaga kita masing-masing. Rumah tahfidz punya target, itu punya target, SMP punya target. Jadi kita ukur cepat atau lambat gimana? Termasuk hafalan Ustaz. Jadi begini sama. Tadi saya menjelaskan tentang tilawah. Kalau tahfidz gimana Ustaz? Kita upayakan bareng. Maksudnya anak yang cepat supaya sekali lagi jaga supaya mereka tak bosan sebetulnya yang lambat. Sekali lagi cepat atau lambat bukan ukurnya perbandingan antara kemampuan siswa, tapi target lembaga. Karena itu perbaikan yang kita berikan atau koreksi kepada mereka yang cepat adalah kualitas makhraj,
kelantangan, kualitas irama, dan seterusnya. Selalu ada hal-hal yang kita perbaiki pada hafalan mereka. Sementara mereka yang lambat, orientasinya adalah kelancaran dalam menghafal. Maka porsi perbaikan pada aspek yang lain kita kurangi dulu. Gimana caranya supaya lancar. Dan gak usah pusing-pusing bahas metode. Yang perlu Anda lakukan adalah perbanyak pengulangan saja. Fasilitasi mereka untuk banyak ulang. Itu aja. Ya walaupun sambil terus satu doain gitu ya. Terus apa? Dimotivasi non-stop gitu dan seterusnya. Begitu aja Ustaz. Ya. Waktunya kan penting. Betul. Waktu sedikit kan? Waktu sedikit karena itu sekali lagi semuanya untuk semuanya. Ya, kita harus atur kelas ini agar ideal gitu. Kita harus atur supaya kelas ini ideal. Itulah kenapa di awal ada pemetaan gitu. Ada pemetaan kelompok yang mahir, kelompok yang belum mahir, kelompok yang belum baca sama sekali gitu. Sehingga kita bisa melakukan percepatan. Gitu. Kalau masih heterogen terus itu yang terjadi Ustaz. Ya lambat semua jadinya gitu. Ya, karena itu kita sekali lagi ya, saya sampaikan konsep idealnya supaya kita bisa cicil ya. Ke depan bisa kita minimalisir perbedaan kelompok gitu ya. Ke depan bisa kita upayakan jumlah guru proporsional sesuai dengan kebutuhan gitu ya. SDM mikirnya lebih dari kebutuhan, kita sesuai kebutuhan. Dan SDM yang kita butuhkan adalah mereka punya kepada, mereka paham metodologi mengajar yang benar. Udah seperti itu ya. Cukup ya? Cukup ya? Gak pulang-pulang nanti. Udah lewat ini waktunya. Baik, Ustaz. Saya closing dulu, Ustaz. Ya. Saya minta semuanya nulis di kertas itu, ya.